Masjid Al-Firdaus yang Allah hormati dan Allah muliakan. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya dan rahmat-Nya, di mana pada malam hari ini, pada saat ini kita telah diladani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam rahmat-Nya dan anugerah-Nya, nikmat-Nya. Dengan rahmat Allah kita berkumpul, dengan rahmat Allah kita baru saja melaksanakan titah perintah salat maghrib berjamaah. Kita berharap, bermohon, munajat kepada Allah, semoga salat kita, ibadah kita, meskipun penuh dengan kekurangan, mudah-mudahan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita perbaharui niat i'tikaf kita. Meskipun kita sebentar duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala, dalam hati masing-masing sahajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian mari kita luruskan niat kita dan kita perhatikan dan kita hayati, kita tadabburi peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kita membaca kitab Hidayatus Salikin halaman 85 baris ke-5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala, di dalam hadis kudusi qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Jadi hadis kudusi itu firman Allah tanpa lewat Jibril. Jadi Nabi langsung dengan Allah. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati da'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, bermula tiap-tiap kebajikan itu dibalasnya dengan 10 ganda hingga 700 ganda, melainkan puasa. Maka puasa itu bagiku dan akulah membalas dengan dia. Ini sebuah hadis qudsi yang percakapan Allah dengan Rasulullah langsung. Jadi kata Allah, bermula kebajikan, bermula amal, bermula ibadah, itu dibalasnya 1 dengan 10 ganda. Di bawah 10 tidak ada. Itu rahman Allah, kasih sayang Allah lawan hambanya. Jadi mulai 10, 70, 700 sampai kada batas. Jadi mulai 1 sampai banding 70, banding 10 sampai 700 ganda. Coba kalau kita berbuat kebaikan nang sampai 700 ganda ini, 10 kali kebaikan kali 700 berarti 7.000. Esok kita lakukan lagi 10 kebaikan yang 700 ganda berarti 7.000. Melainkan ibadah puasa. Jadi selain daripada puasa,
itu Allah balas 1/10, 1/70, 1/700 sampai tidak ada batasnya, kecuali ibadah puasa. Nah, ibadah puasa siapapun tidak ada yang tahunya berapa takarannya, berapa ukurannya, berapa balasannya. Yang tahu itu cuma Allah dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah itu milik aku, kata Allah, kepunyaanku. Orang lain kada berhak mengambil ibadah puasa. Jadi karena ibadah puasa itu antara hamba dan Allah, berarti bebas dari karyaan. Jadi bebas daripada karyaan, karena tidak ada satu gerak dan diam pun yang kita tampakkan di ibadah puasa. Tidak ada satu bacaan pun, satu huruf bacaan pun yang dilakukan dalam ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah antara Allah dan kita yang melaksanakan ibadah puasa. Orang menyupir bisa puasa, orang berdagang bisa puasa, orang berkebun bisa puasa, orang bertukangan bisa puasa. Apapun yang kita lakukan tidak ada alasan untuk tidak puasa. Karena tidak ada gerak dan diam, tidak ada gerak yang kita tampakkan, yang kita lakukan, seperti sujud, seperti rokok. Ibadah puasa itu ibadah yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, yang tidak bisa disaksikan oleh panca indera manusia, sehingga dia sangat jauh dengan penyakit riya. Kenapa? Karena ibadah itu andi aku, kata Allah, milik aku, dan akulah nanti akan membalasnya. Jadi orang yang puasa siap-siap bakal masuk surga. Orang yang puasa dengan baik siap-siap untuk mengambil pahalanya pada tatap muka langsung dengan Allah. Ada surganya khusus untuk orang yang berpuasa, tidak bisa dimasuki oleh orang yang lain. Namanya surga Rayyan. Jadi bertatap muka dengan wajah Allah itu nikmat yang paling tinggi di akhirat. Jadi nikmat yang paling tinggi di akhirat, surga manapun tidak akan bisa meimbanginya. Jadi kalau Allah ingin bertanya kepada kita, kata Rasulullah, surga apakah yang kamu inginkan? Kita jawab, surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu di tengah-tengah letaknya. Di tengah-tengah letaknya kita menyaksikan langsung dengan orang yang ada di surga lain. Dan surga Firdaus itu maha tinggi dari surga yang lain. Jadi di atas surga Firdaus, di situ ada surga Rayyan. Surga Rayyan yang kamarnya khusus dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Jadi ibadah puasa tidak bisa diambil oleh makhluk lain. Misalnya kita berangkat ke akhirat membawa amal, kemudian masalah kita banyak dengan makhluk, masalah kita banyak dengan jiran, masalah kita banyak dengan manusia. Lalu sebelum kita ditimbang amal kita proses yang bermasalah dengan kita menuntut hak. Kamu di dunia waktu itu menyakiti hatiku, diambilnya sedekah. Kamu waktu di dunia menyakiti anak buahku, diambilnya tasbih.
Jadi dengan amal lah kita bayar. Karena banyaknya masalah, amal kita habis. Amal kita habis, kemudian masalah masih banyak. Dia masih menuntut haknya, tinggal puasa. Jadi tinggal puasa, di situ Allah menegur, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, puasa bagiku, dan siapapun tidak berhak untuk mengambil ibadah puasa. Dan kalau ada masalah, urusannya selesai. Itulah hebatnya ibadah puasa, ibadah yang sangat rahasia. Wa ana ajzi bihi, dan akulah langsung akan membalasnya di surga raya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la khuluqu famis saim atyabu indallahi min rihil misik. Yaqulullahu azza wa jalla innama yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wasiyamu li wa ana ajzi bih. Ini diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi pegangan kita punya kekuatan. Artinya demi Tuhan, Nabi bersumpah, demi Tuhan, demi Allah yang nyawaku dijadikannya dengan kudratnya. Nabi mempertaruhkan nyawa sidin. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau minyak harum kasturi. Nabi bersumpah mempertaruhkan nyawa sidin. Demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu siapapun yang melakukan ibadah puasa karena lama tidak melakukan pembicaraan, lama tidak makan, tidak minum, lalu akhirnya mulutnya berbau. Mulutnya berbau busuk. Kenapa dia bau busuk? Karena menahan lapar karena Allah, menahan pembicaraan karena Allah, menahan dusta karena Allah, menahan haus karena Allah. Jadi disitulah risikonya orang yang berpuasa, mulutnya bau harum di sisi Allah, lebih harum daripada minyak harum kasturi. Jadi minyak harum kasturi itu ada di perut kijang putih. Perut kijang putih itu bilanya mandi di pinggir laut, mandi di pinggir sungai, itu di dadanya ada kayak ibu tangan, itu dilapasnya. Itulah kasturi, ya minyak harum dari surga. Kalau ada betamuan, ambil. Itu harganya miliaran. Harganya miliaran. Cuma jarang betamuan. Orang di hutan aja pun gak ada betamuan. Di dalam perut kijang putih itu minyak harum kasturi yang diambil langsung dari surga. Kayak ibu tangan miliaran. Jadi minyak harum yang paling harum adalah kasturi. Minyak harum dari surga. Lebih harum lagi mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah.
Tapi kalau di sisi kita manusia, bau busuk, nyebar napas menghadap ke kita, baunya bau busuk. Tapi itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Kenapa dia sampai bau busuk mulutnya, menyiksa dirinya? Karena dia menahan makan, dia menahan dusta, menahan ghibah, menahan fitnah, karena ingat puasa. Tapi kalau dirusaknya dengan dusta. Inna sawma junnatun malam yuharrikha bikadzibin aw ghibah. Sesungguhnya puasa itu dinding, pagar, selama tidak dirusaknya dengan perkataan dusta dan ghibah. Jadi bila kita sekali berdusta, mulut kita bau busuk di sisi Allah, kada harum lagi. Nah makanya di situ orang yang berpuasa makruh bersiwak, makruh bersikat gigi di saat waktu tergelincir matahari. Jadi bila nak sikat gigi habis bersahur aja. Setelah siang jangan bersikat gigi. Firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, hanya sesungguhnya meninggalkan ia akan syahwatnya. Jadi meninggalkan ia akan syahwatnya dan makanannya dan minumannya dari kerana aku. Dia meninggalkan syahwat, menahan syahwat, mengekang hawa nafsu. Jadi karena tujuan puasa itu adalah mengekang hawa nafsu, dia tinggalkan makanan, dia tinggalkan minuman karena aku. Jadi Allah akan berbangga diri kepada para malaikatnya. Orang yang menyiksa dirinya karena Allah. Dan puasa itu bagiku dan akulah membalas dengan dia. Wajar kalau kita menyiksa diri kita karena kita membela orang yang kita bela, lalu pantaslah orang yang kita bela itu akan membalas. Orang yang kita bela itu pantas membalas dengan bermacam-macam pembalasan. Itu seperti kita di padang Arafah. Di padang Arafah itu haram mencabut rambut, haram mencabut bulu, haram berminyak rambut, haram berharum-haruman, haram kita membunuh binatang, dan haram berkumpul dengan bini, haram bersadap-sadap dengan bini. Kemudian dia pakaian lusuh, pakaian kumal, hanya 2 helai kain selama 2 hari 2 malam. Dia tidak pernah berganti, tidak pernah mandi. Di saat waktu itulah Allah berbangga diri dengan para malaikatnya. Malaikat, tataplah ke Arafah, itu hambaku yang rambutnya kusut-musut, kada pernah bersisir, kada pernah minyak rambut, dan pakaiannya lusuh karena tidak ada haram memakai pakaian berjahit. Itu malaikat pada waktu itu menatap ke Arafah, Allah berbangga diri, dan pada waktu itu malaikat memohonkan ampun kepada orang yang ada di Arafah. Kenapa? Karena dia menyiksa diri karena melaksanakan perintah Allah. Jadi haram berminyak rambut, haram berharum-haruman, haram memakai kain yang berjahit, haram mencabut bulu, haram membunuh binatang, haram mematah kayu,
Jadi dia taat kepada Allah, akhirnya dia pakaiannya kumal dan rambut kada taurus lagi, wajahnya kada taurus lagi karena taat kepada Allah. Nah, di situ puncaknya Arafah, Allah berbangga diri. Dan kemudian di sini orang yang berpuasa menahan lapar, padahal makanan ada, makanan halal, makanan milik kita, tapi karena ini perintah Allah, kita enggan menjamah makanan yang halal. Di saat waktu kita di tengah manusia dan saat kita sendirian, itu Allah menyaksikan. Allah menyaksikan kepada kita, Allah melihat, Allah mendengar. Kita taat, lalu disitulah nilainya tinggi ibadah puasa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan fala yadkhuluhu illa shaimun. Artinya bagi surga itu ada pintu dinamakan baginya ar-rayyan. Surga ada pintu, ada kamar yang bertuliskan di dalam surga itu, dalam pintunya itu ar-rayyan. Surga ar-rayyan. Maka tiada masuk akan dia ke dalam surga rayyan melainkan orang yang berpuasa. Nah, kata Imam Al-Ghazali, fahadzal qadru yakfika wa in talabta min syarahil ta'at min bidayatil hidayah fa ijah tajuta ila zakati wa ila haji aw ila mazidi as-salata wa siyama fatlubu mimma radanahu fi kitabih Ihya Ulumuddin. Artinya ini memadailah akan daku daripada syarah taat bidayatul hidayah, yakni pada permulaan hidayah, maka jikalau engkau kehendaki kepada bicara zakat atau haji atau berkehendak kepada lebih syarah bagi sembahyang dan puasa, maka engkau tuntut akan dia pada yang kedatangan, yang kudatangkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi untuk pelajaran puasa, pelajaran salat yang lebih daripada keterangan yang kita pelajari di sini, kita tuntutlah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lebih lengkap, lebih terperinci, lebih detail. Kita cukup untuk mengetahui tentang masalah ibadah puasa dengan keterangan di kitab Hidayatus Salikin di sini, bahwasanya kalau ingin memperdalam, ingin memperluas, mempertajam tentang masalah zakat, tentang masalah ibadah-ibadah haji, kita lanjutkan kitab yang akan didatangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di sini kita cukupkan dan kita sudahi dengan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an katsiran. Bilutfika wa karamika ya akramal akrim wa atina imanan sadika wa yaqinan laisa ba'da kufrun wa rahmatun anal wa biha syarafa karamatika fid din wal akhirah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.